Tapi ini yang diperlukan ini kan treatmentnya khusus, treatmentnya tepat, Mhm. terus formulanya tepat, dosisnya juga tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. kembali di channel PWI Sumeneb dan pastinya masih di program PWI Talk. Kali ini pasti teman-teman ngerasa bahwa hostnya beda ya. Ini adalah pertama kalinya juga saya nge-host di PWI Talk. Dan seperti biasa, PWI Talk akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas isu-isu terhangat dan terkini di Kabupaten Sumeneb. Kali ini narasumbernya, mari langsung berkenalan. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Iya, kabar baik? Alhamdulillah kabar baik. Kemarin kita baru ketemu loh ya. Iya, ini Nah, dari acara yang berbeda oh ya. iya betul. Nah, Mas, biasanya tuh kita perkenalan dulu karena kan Ya. tak kenal maka tak sayang. Hmm. Meskipun kadang kalau udah kenal tuh biasanya disia-siain gitu. Iya. Mas Hairul ini adalah Ketua Kadin ya, Ya. Kamar Dagang dan Industri Hmm. Kabupaten Hmm. Sumeneb. Insinyur Hairul Anwar STMT. Tadi harus Ya. kita sebutkan nih Mas biar makin Ya. yakin, makin mantap. Oke, kali ini kita akan membahas terkait ekonomi ya, Mas Hairul ya, perekonomian yang ada di Kabupaten Sumeneb secara umum. Kita tahu bahwa isunya di tahun 2023 ini akan terjadi resesi dan semacamnya. Kalau menurut Mas Hairul sendiri, seperti apa sih sebenarnya keadaan atau kondisi perekonomian di Kabupaten Sumeneb saat ini, Mas? Ya, kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi memang kabupaten kita ini ekonominya agak bertumbuh, tapi itu rentan terhadap gangguan-gangguan dari sektor eksternal. Oke. Jadi itu yang memang perlu kita waspadai bersama. Karena kebanyakan sektor produksi yang ada di kabupaten kita ini rata-rata itu adalah semua pasokan barang itu semua dari luar. Jadi sektor produksi kurang banyak diperhatikan oleh pemerintah kabupaten kita. Jadi sektor produksi itu yang ada di kita itu sebetulnya itu adalah sektor produksi agraris ya, seperti pertanian, perkebunan, juga ada hasil kehutanan, juga ada perikanan, peternakan. Nah, itu sentuhannya lewat APBD kita itu ya kita rasa itu kalau dilihat dari kacamata pertumbuhan itu masih jauh gitu loh. Masih jauh karena memang ya bisa saja itu karena keterbatasan dari APBD kita atau memang ada program-program yang lain yang lebih urgent yang menurut pemangku kebijakan yang ada di kabupaten kita itu yang memang harus itu yang diutamakan. Nah, tapi kalau menurut kami untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu memang harus ada stimulan terhadap sektor-sektor produksi tersebut. Produksi, Gitu. oke. Ya, karena menurut data kami itu yang berdasarkan juga data dari BPS itu, kebanyakan pertumbuhan ekonomi kita itu ditunjang oleh sektor pertanian dan perdagangan dan jasa. Nah, kenapa kok kita bisa tumbuh? Karena kita itu juga punya wilayah yang namanya kepulauan. Nah, wilayah kepulauan kita itu sangat luas sekali. Hampir kalau kita lihat di peta kita itu ada, kalau di Jawa Timur ya, kita ini mempunyai luasan maritim kita itu 2/3 dari luasan maritim Jawa Timur itu ada di kabupaten kita. Se-Jawa Timur berarti ya? Iya, kita terbesar kalau luasan maritimnya, karena untuk timurnya itu ada pulau yang namanya Pulau Skala, terus yang di utara itu ada namanya Pulau Keramian. Itu yang malah mereka itu lebih dekat dengan provinsi lain daripada induk provinsi kita sendiri gitu loh, seperti itu. Mas Hairul, tadi sempat disebutkan bahwa ada beberapa gangguan eksternal yang membuat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sumeneb ini masih bisa dibilang belum maksimal ya. Bisa disebutkan apa saja? Ya, maksudnya begini, ketika terjadi seperti sekarang gitu ya, seperti sekarang ini yang isu yang lagi ramai itu bahwa memang di kepulauan kita itu adalah rentan, sangat rentan sekali. Di sana itu juga ada kemiskinan yang signifikan besar di sana itu yang sangat signifikan. Itu juga mengganggu untuk pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ketika itu tidak diberikan kebijakan-kebijakan yang radikal, kebijakan-kebijakan yang mungkin itu
perlu yang perlu diambil itu, anggaplah kalau menurut anak-anak milenial sekarang out of the box gitu loh kan ya, tidak seperti biasanya, itu memang diperlukan gitu loh. Karena luas laut kita, APBD kita yang katanya terbatas itu juga mempengaruhi gitu loh. Nah, faktor eksternal seperti ini adalah umpamanya ada cuaca buruk seperti sekarang inilah. Jadi ketika cuaca buruk seperti ini, barang-barang di sana langka, terus terjadi kenaikan di tengah masyarakat yang tidak punya pendapatan karena mereka rata-rata adalah nelayan, mereka itu sangat rentan sekali untuk jatuh ke jurang kemiskinan gitu loh. Nah, jadi karena tidak punya pendapatan, itu akhirnya mereka itu jatuh ke jurang kemiskinan gitu loh. Karena ini sudah berapa bulan ya, kalau kita lihat cuaca buruk ini hampir mulai dari Desember, awal Desember sampai sekarang ini awal Maret ini masih cuaca buruk terus. Jadi ini rata-rata yang produk kita di kepulauan ini sangat rentan sekali gitu loh. Itu dari segi iklim ya, dari segi perubahan iklim momennya sekarang lah. Itu tapi bisa disiasati. Ya memang seperti yang saya sebutkan tadi, kita ini memerlukan kebijakan-kebijakan yang agak radikal gitu loh. Radikal. Yang radikal itu seperti umpamanya kita memberikan kepada BUMD